Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Manda Putri dari kelompok 7 pengantar manajemen. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang struktur dan desain organisasi. Yang pertama yaitu pengertian dari struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan atau bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Tentunya, pengertian dari struktur dan desain organisasi berbeda. Pengertian dari desain organisasi merupakan suatu proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan struktur merupakan hasil dari proses desain yang merupakan hasil dari proses desain suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Selain memiliki struktur, organisasi juga memiliki desain organisasi. Baik, sebelum saya melanjutkan ke topik selanjutnya, terlebih dahulu perkenalkan saya Gusas Ega Adiaswara, NIM E341800012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 unsur penting atau 6 unsur kunci dalam mendesain suatu struktur organisasi. Nah, untuk 6 unsur kunci tersebut di antara yang pertama ada spesialisasi, yang kedua ada departementalisasi, yang ketiga ada rantai komando, yang keempat ada rentang kendali, yang kelima ada sentralisasi atau desentralisasi, dan yang keenam ada formalisasi. Yang pertama ada spesialisasi. Spesialisasi yaitu tingkat di mana setiap tugas-tugas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang terpisah yang setiap tahapannya diselesaikan oleh individu yang berbeda. Selanjutnya yang kedua ada departementalisasi. Nah, departementalisasi ini yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi, produk, lini produk, teritori atau area geografis, aliran produk, serta tipe pelanggan dan kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga ada rantai komando. Nah, rantai komando ini yaitu suatu garis kontinu atau suatu garis otoritas atau kewenangan yang kontinu dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah yang dalam suatu organisasi yang menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Yang keempat ada rentang kendali. Nah, rentang kendali ini yaitu banyaknya jumlah karyawan yang secara efektif dan efisien dapat disupervisi oleh manajer. Selanjutnya unsur kunci yang kelima ada sentralisasi atau desentralisasi. Nah, untuk sentralisasi sendiri yaitu tingkat di mana pembuatan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada desentralisasi, yaitu pembuatan keputusan dalam organisasi yang didorong ke bawah pada manajer yang lebih dekat pada tindakan. Dan unsur kunci yang terakhir yaitu yang keenam ada formalisasi. Formalisasi yaitu di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu dengan aturan dan prosedur yang ada dalam organisasi tersebut. Baik, sebelum saya melanjutkan ke bahasan selanjutnya, perkenalkan nama saya Sinta Fitria Rahma, NIM E341800062. Jadi saya akan menjelaskan tentang macam-macam organisasi. Macam-macam organisasi dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada berdasarkan proses pembentukannya. Dan proses pembentukannya ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada organisasi yang terbentuk secara formal maupun informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan memiliki tujuan tertentu. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya dan juga dengan tujuan yang tidak sepenuhnya. Selanjutnya adalah organisasi berdasarkan kaitannya dengan pemerintah. Terbagi lagi menjadi 2, ada organisasi resmi dan juga tidak resmi. Jika organisasi resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh
dan memiliki hubungan dengan pemerintah. Sedangkan organisasi yang tidak resmi itu adalah organisasi yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Selanjutnya adalah macam organisasi yang berdasarkan skala atau ukuran, yaitu terdiri dari organisasi besar, sedang, dan juga kecil. Selanjutnya adalah macam-macam organisasi berdasarkan tujuannya. Jadi ada yang berdasarkan tujuan, yaitu organisasi masyarakat dan juga organisasi bisnis. Yang dimaksud dengan organisasi masyarakat adalah organisasi sosial yang memiliki tujuan utama itu untuk melayani kepentingan umum tanpa memperhitungkan untung dan juga rugi. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi bisnis adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan komersil dan semua tindakannya bermotifkan untuk mencari keuntungan. Dan yang terakhir adalah organisasi berdasarkan bagan organisasi. Jadi hal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berbentuk segitiga vertikal, yaitu maksudnya adalah di manajemen puncak maksudnya manajemen puncaknya itu terdapat pada puncak segitiga. Jadi semakin dekat dengan puncak segitiga, maka jabatannya semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, ada organisasi berbentuk segitiga horizontal dari kiri ke kanan. Maksudnya adalah manajemen puncaknya terdapat di sebelah kiri dan cara membacanya dari kiri ke kanan. Dan yang terakhir adalah macam organisasi berbentuk lingkaran, yaitu puncak manajemennya terdapat pada pusat lingkaran. Halo, perkenalkan nama saya Niko Dwi Wicaksana, NIM E34180051. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain organisasi umum. Pada desain organisasi umum dibagi menjadi 2, yaitu desain organisasi tradisional dan juga desain organisasi kontemporer. Yang membedakan 2 desain organisasi ini terletak pada strukturnya. Pada organisasi tradisional terdapat struktur sederhana, struktur fungsional, dan juga struktur divisional. Sedangkan pada desain organisasi kontemporer terdiri dari struktur tim, struktur proyek, dan juga struktur matriks. Yang membedakan 2 desain organisasi ini secara umum ialah pada desain organisasi tradisional ini cenderung bersifat mekanistik. Sedangkan pada desain organisasi kontemporer lebih bersifat organik, fleksibel, ramping, dan juga inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keken Nurul Alia. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait struktur organisasi. Struktur organisasi dimiliki oleh setiap organisasi Garuda Indonesia atau Persero yang merupakan maskapai penerbangan pertama dan terbesar di Indonesia dengan visinya yang menjadi perusahaan penerbangan pilihan utama di Indonesia, budaya saing internasional, serta memiliki 5 anak perusahaan. 5 anak perusahaan yaitu PT Aerowisata yang bergerak di bidang travel, hotel, transportasi, dan catering pesawat, PT GMF Aero Asia yang menyediakan jasa pemeliharaan pesawat terbang, PT Abasus Distribution System, penyedia jasa reservasi via komputer, PT Gapura Angkasa Ground Handling, serta PT Lufthansa System Indonesia yang bergerak di bidang IT Broker and Solution. Dianalisis melalui 2 model desain organisasi, yaitu desain model tradisional atau desain model kontemporer. Sebagai suatu organisasi mekanik, struktur organisasi PT Garuda Indonesia menunjukkan kompleksitas vertikal karena jumlah tingkatan dalam struktur organisasi. Lebih jauh, struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia dapat berdasarkan desain organisasi tradisional. Tipe struktur organisasi PT Garuda Indonesia atau Persero tergolong dalam tipe struktur divisional karena organisasi yang dibuat melalui pembagian atau unit bisnis antara unit semi otonom dan divisi-divisi. Setiap unit dari divisi-divisi memiliki otonomi terbatas dari perusahaan induk. Struktur divisional memiliki 3 tipe struktur, yaitu struktur divisional berdasarkan produk, berdasarkan market, dan struktur divisional berdasarkan geografi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.